Halo guys, ayo kita kumpul ngerjain tugas yuk. Aku tunggu di taman ya. Oke. Maaf ya, kalian nanti kumpul duluan aja, nanti aku nyusul. Oke. Ini kisah para pejabat yang merendahkan, yang menghamba harta benda dan menjadikan negara dan rakyat sebagai sapi perah belaka. Saat kita semua menahan diri untuk melakukan ini dan itu, yalah beberapa politikus dan pejabat kita malah tetap bernafsu untuk nodong sana-sini, ngutil sana-sini. Saat kita semua mencoba bertahan di tengah badai, jungkir balik melanjutkan hidup saat semuanya begitu sulit, para politikus dan pejabat juga tetap berakrobat dengan anggaran. Entah berapa ratus ribu orang yang sudah di PHK, yang usahanya bangkrut, yang penghasilannya merosot. Tapi itu tak mengurangi nafsu para pejabat rakus yang tidak punya harga diri. Menteri Kelautan dan Perikanan bersama beberapa staf khusus dan pejabat kementerian meminta cashback dari setiap benih lobster yang diekspor. Mereka memakai uangnya untuk berbelanja barang-barang mewah persis ketika kebanyakan dari kita sedang mati-matian bertahan memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok. Kok banyak banget ya tindakan korupsi yang terjadi di negara ini? Lihat ya. Korupsi itu apa sih? Korupsi itu tindakan atau tindakan berbahaya dalam diri masyarakat karena sudah masuk ke dalam pribadi sendiri diri masyarakat Indonesia, baik masyarakat atas maupun bawah, masuk ke dalam struktur pemerintahan juga, baik eksekutif, yudikatif maupun legislatif. Nah, korupsi itu lebih singkatnya adalah mencuri hak orang lain. Selain pengertian tadi, kita juga melakukan wawancara loh. Yuk dengarkan apa saja pendapat orang lain mengenai korupsi. Apa sih korupsi itu? Iya. Kamu tahu nggak apa itu korupsi? Tahu korupsi itu kejahatan tapi dalam bentuk suap. Apa sih contohnya yang ada di kehidupan sehari-hari gitu? Korupsi ya kurang tahu sih, saya nggak tahu tentang korupsi. Misalnya apa kayak Korupsi kayak uang rakyat gitu sama kesehatan lain sama pemerintah itu. namanya Arya. Arya. Kamu tahu nggak korupsi itu apa? Korupsi itu kejahatan yang menguntungkan diri sendiri. Misalnya contoh di kegiatan sehari-hari itu apa aja? Mengambil yang bukan punya haknya sendiri, mengambil hak orang lain sendiri. Contohnya apa? Kemenuan agama. Makasih ya, Dek. Kesimpulannya, korupsi merupakan perilaku tidak jujur atau curang oleh mereka yang berkuasa. Biasanya melibatkan penyuapan. Kalau contohnya apa? Salah satu contohnya yaitu kasus korupsi rektor di Unila. Ada nggak sih contoh lain yang sebenarnya itu tindakan korupsi tapi tidak kita sadari? Ada loh. Apaan tuh? Contoh tindakan korupsi kecil yang tanpa disadari bahwa hal tersebut merupakan tindakan korupsi. Pertama, menggunakan uang kas untuk keperluan pribadi. Nasinya, Mas? Berapaan, Mbak? Ini ada nasi kuning, harganya nanti aja. Aduh, lupa bawa dompet lagi. Oh iya, ada uang kas, aku pakai aja Pakai uang pas aja ya, Mas?
Satu aja. Kasih ya, Mas. Kedua, numpang nama doang pas kerja kelompok. Zen, ayo dong sini. Ayo dong kesini. Males sih. Kerjain apa? Kan Pancasila itu dasar hukum negara. Bisa nggak sih digunakan untuk menyelesaikan masalah korupsi? Kamu nanya. Sini biar aku kasih tahu ya. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama memiliki makna bahwa setiap warga negara berhak memilih dan menentukan agama serta kepercayaannya sendiri. Oleh karena itu, sebagai masyarakat yang beragama, sila pertama juga menjadi sebuah landasan agar masyarakat berperilaku baik sesuai perintah dan menghindari larangannya. Setiap agama melarang perbuatan yang menyimpang seperti korupsi. Dalam kasus ini, seseorang yang melakukan korupsi berarti orang tersebut telah mengambil atau mencuri hak-hak milik orang lain yang bukan semestinya digunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Perbuatan ini sangatlah dimurkai oleh Tuhan di setiap agama. Perbuatan korupsi kaitannya dengan sila pertama juga bertentangan dengan sikap kepercayaan dan amanah. Sebagai umat yang beragama, kita harus amanah terhadap tugas yang diembankan kepada diri kita, sehingga perbuatan korupsi ini sangat melanggar norma dan nilai tersebut. Amanat yang harusnya dipertanggungjawabkan seseorang namun justru diingkari olehnya. Terlebih amanat yang diembankan oleh Tuhan kepada seseorang yang melakukan tindakan korupsi pasti ia ingkari. Dalam tindak korupsi pasti terdapat unsur kebohongan, seperti manipulasi data. Kebohongan tersebut perbuatan tercela yang dilarang oleh agama. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua memiliki makna dalam nilai kemanusiaan, nilai keadilan, dan nilai keadaban. Dikatakan menyimpang dengan nilai sila kedua dalam nilai kemanusiaan karena para pelaku tindak korupsi tidak merasa bersalah telah memakan atau menggelapkan uang masyarakat. Kenyataannya, mereka sadar dengan apa yang mereka perbuat. Korupsi yang mereka lakukan hanya untuk kesenangan sendiri, kepentingan kelompok, dan hal yang tidak berguna lainnya. Maka dari itu, tindakan ini termasuk penyimpangan nilai sila kedua, yaitu nilai kemanusiaan. Dalam sila kedua terdapat nilai keadilan yang bermakna bahwa setiap masyarakat memiliki hak mendapat perlakuan yang adil dalam hukum, politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Ketidakadilan dapat timbul karena uang negara yang seharusnya digunakan untuk membangun negara, namun karena uang tersebut tidak sampai pada yang berhak mendapatkannya, maka akan timbul kesenjangan sosial. Kesenjangan inilah yang membuat ketidakadilan bagi masyarakat. Nilai keadaban juga tidak tercermin pada diri pelaku tindak korupsi, karena seseorang yang beradab merupakan seseorang yang mencerminkan nilai kebaikan, budi pekerti, atau akhlak yang baik. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Nilai persatuan sangat dijunjung pada sila ketiga. Salah satu butir pengamalannya yakni mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan pribadi dan golongan. Para masyarakat telah mempercayakan kepada pemangku kepentingan dan kekuasaan negara terhadap uang negara agar dapat digunakan untuk kepentingan hajat hidup orang banyak dan membawa bangsa Indonesia yang lebih baik. Namun, sebaliknya, banyak tokoh negara yang menyalahgunakan uang tersebut hingga melakukan korupsi. Tindakan korupsi sebagai wujud individualisme dan egoisme yang bertentangan dengan pengamalan Pancasila. Sikap egoisme yaitu memotivasi untuk mempertahankan dan meningkatkan pandangan yang hanya menguntungkan diri sendiri. Tindakan tersebut hanya didasari dengan mementingkan nafsu dan mengabaikan kesalahan yang diperbuat akan merusak sendi kehidupan seperti perekonomian dan sosial. Selain itu, tindakan tersebut mencerminkan tidak adanya rasa cinta kepada bangsa dan negara. Jika perbuatan korupsi banyak terjadi dan dilakukan, akan berdampak pada kepercayaan masyarakat satu sama lain hingga menimbulkan perpecahan. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan dianggap sebagai nilai keutamaan istimewa dalam kehidupan sehari-hari. Dengan adanya tindakan korupsi, maka telah melakukan tindakan yang melenceng dari sila kelima. Karena sila kelima memiliki makna mengenai adil terhadap sesama dan menjunjung kehormatan setiap hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia. Korupsi tidak hanya melawan prinsip ketuhanan dan kemanusiaan, namun juga membuat ketimpangan sosial. Walaupun tindakan korupsi sangatlah buruk, tetapi kita sebagai manusia tidaklah patut untuk mencaci maki tanpa mempedulikan etika kemanusiaan. Karena seorang yang melakukan tindakan korupsi tetapi memiliki hak untuk diberikan keadilan dengan hukum yang berlaku. Namun, begitu bukan berarti para koruptor diberi hukuman yang ringan dengan hukuman yang tidak adil. Para koruptor tetap diberikan vonis yang berat karena korupsi adalah tindakan yang paling keji di negeri ini.
Sebuah negara tidak akan hancur oleh 1000 pengemis yang ada di negara tersebut, tetapi sebuah negara akan hancur ketika ada beberapa koruptor di negara tersebut. Seperti kutipan dari Cak Lontor tersebut, sangat cocok dengan kondisi negara kita saat ini, bukan? Tetapi korupsi tidak hanya bisa dilakukan oleh pejabat-pejabat tinggi. Anak-anak atau kita sebagai remaja bisa juga melakukan tindak korupsi. Tindakan yang menurutnya kita kecil bisa menjadi awal dari perbuatan yang besar.